kita itu kalau bisa dalam hidup jangan stres gitu ya, jangan stres ya, karena stres ini sudah terbukti nggak baik buat tubuh kita gitu loh. Stres itu nggak baik buat tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun ya. Semoga ibadahnya lancar, puasanya mudah-mudahan sampai 1 bulan full. Lalu tilawah Qur'annya ya kan, sedekah dan sebagainya. Semoga semuanya diringankan oleh Allah sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Baik teman-teman, kemarin ada yang nanya di saya ya, ada yang nanya di saya, "Bang, saya kalau stres kenapa berat badan saya naik ya?" katanya gitu. Nah, kalau stres kenapa berat badannya naik? Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas itu ya teman-teman. Kita akan bahas itu kenapa kalau stres berat badan kita naik. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas adalah ya, pertama adalah kalau di ketofastosis ya, ketofastosis yang saya jalankan sekarang sudah 6 bulan ya, 6-7 bulan saya jalankan. Dan dengan menjalankan ketofastosis berat badan saya sudah loss 17 kilo. Nah, di ketofastosis ini itu ada 5 pilar yang harus kita jaga ya, 5 pilar yang harus kita jaga. Yang pertama adalah feeding. Nah, feeding itu artinya kita harus menjaga makanan apa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Ini pilar pertama, feeding misalkan gitu. Nah, kalau di ketofastosis, pilar feeding ini yang boleh masuk adalah lemak dan protein hewan. Itu jauh lebih bagus itu saja. Walaupun di fase-fase tertentu itu kita boleh masukin kita boleh makan sayuran, makan buah-buah tertentu, itu boleh. Itu tapi di fase-fase tertentu. Karena di ketofastosis itu ada 3 fase, ada induksi, ada konsolidasi atau satu lagi itu maintenance. Pokoknya ada 3, saya lupa. Yang saya paling ingat adalah fase induksi. Karena saya suka fase induksi ya, nggak repot. Pokoknya makannya yang penting hewani saja gitu. Nah, itu feeding. Pilar pertama di ketofastosis itu adalah feeding. Nah, kemudian yang kedua ya, feeding. Yang kedua adalah sleeping ya. Fase kedua di ketofastosis itu adalah sleeping. Jadi di ketofastosis ini penting banget untuk kita semua agar bisa tidur dengan baik ya. Kita itu tidur, kata orang kan 8 jam tuh, sehari semalam kita tidur harus 8 jam. Artinya kalau sehari semalam itu 24 jam, lalu 8 jamnya buat tidur, itu kan udah sepertiganya. Gede banget gitu loh. Jadi jangan sampai sesuatu yang porsinya gede banget ini itu asal-asalan ya. Jangan sampai tidur yang porsinya itu 8 jam sehari itu kita kerjainnya asal-asalan. Makanya kalau di ketofastosis itu ada pilar sleeping. Tidur kita itu harus berkualitas ya. Berkualitas dan mencukupi misalkan sekian jam gitu. Itu fase pilar kedua. Jadi feeding, sleeping. Kemudian yang pilar ketiga ya, saya nggak tahu urutannya, tapi pilar ketiga adalah fasting. Fasting itu artinya berpuasa ya. Kalau yang muslim boleh berpuasa, misalkan puasa Senin Kamis, puasa Daud. Kalaupun misalkan puasa Senin Kamis berarti Senin dan Kamisnya puasa, tapi Selasanya bukan berarti harus makan sepuas-puasnya, bukan. Jadi fasting di sini lebih tepatnya adalah kita menahan diri untuk tidak banyak makan gitulah ya. Nah, kalau di Islam itu diatur di puasa Ramadan, puasa sunnah, kalau mampu puasa Daud gitu ya. Dan puasa yang paling baik itu adalah puasa Daud, puasa terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada puasa Daud ya. Artinya adalah nggak ada lagi tuh puasa yang tiap hari itu puasa, itu nggak boleh ya. Karena kita kalau yang sudah berkeluarga, kita kan ada haknya istri, kita harus bergaul dengan istri kita dan sebagainya. Jadi nggak boleh puasa terus-terusan. Paling banter itu puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu pilar yang ketiga ya. Jadi feeding, sleeping, fasting. Tapi ingat, fasting ini bukan hanya sekedar kalau dibilang pilar ketiganya puasa, berarti harus rajin puasa sunnah. Ya, itu bagus. Cuma jangan sampai aku rajin puasa sunnah Senin Kamis. Iya, tapi Selasa Rabunya, Jumat Sabtu Minggunya itu makan semau-maunya. Ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi yang dimaksud puasa itu adalah puasa setiap hari ya. Boleh puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud. Lalu di hari-hari yang tidak puasa kita tetap dalam tanda kutip fasting ya, berpuasa atau menahan diri untuk tidak
terlalu banyak makan. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat setelah fasting, yang keempat itu adalah moving. Nah, ini juga pilar penting di ketofastosis. Jadi ada yang namanya moving atau bergerak. Jadi walaupun kita makannya dikurangi, lebih banyak puasanya, kita tuh harus banyak bergerak gitu ya. Harus banyak bergerak, harus banyak berolahraga. Ya, kalau misalkan nggak bisa fitness, bisa jalan kaki. Nggak bisa jalan kaki, bisa di rumah saja bersepeda, sepeda statis misalkan. Yang bisa berenang, silakan berenang. Yang bisa berkuda, silakan berkuda. Intinya adalah di ketofastosis itu diajarkan untuk kita nggak rebah-rebahan doang gitu loh. Wah, mentang-mentang ketofastosis, aku kan lagi diet nih, makan udah dikurangin, kemudian harus banyak puasa gitu ya. Kalau gitu aku rebahan aja lah, nggak gitu juga gitu loh. Jadi ada pilar yang berikutnya itu yang ini adalah moving ya. Jadi sudah feeding, sleeping, fasting, moving. Nah, berikutnya adalah yang berikutnya. Ini hubungannya sama stres tadi. Yang berikutnya adalah relaxing ya. Relaxing artinya kita itu kalau bisa dalam hidup jangan stres gitu ya. Jangan stres ya, karena stres ini sudah terbukti nggak baik buat tubuh kita gitu loh. Stres itu nggak baik buat tubuh kita ya. Makanya kalau di ketofastosis ada pilar yang berikutnya adalah yang kelima, itu pilar relaxing ya. Jadi ada 5 tuh. Relaxing itu artinya adalah kita nggak boleh stres, nggak boleh terlalu banyak pikiran gitu ya. Itulah kalau di Islam itu juga diajarin kan. Diajarin tuh kalau dalam Islam. Dalam Islam diajarinya apa? Ya, kalau kamu lagi ada masalah, banyak pikiran, bersabarlah ya. Bersabarlah. Kemudian kita percaya bahwa prinsipnya semua yang terjadi dalam hidup kita itu semua karena Allah dan itu terbaik buat kita. Bersabar untuk bisa menerima dengan lapang dada dan sebagainya. Nah, kalau kita menerapkan ajaran-ajaran Islam sebenarnya itu ada semua gitu ya. Ada semua 5 pilar itu. Misalkan feeding. Feeding itu makanan ya. Kalau dalam Islam itu kita dianjurkan untuk makan halalan thayyibah. Artinya yang halal dan thayyib. Ya, kita nggak boleh tuh makan asal-asalan. Gula boleh nggak? Boleh. Dia halal. Tapi apakah gula itu thayyib buat kita? Jadi yang halal itu belum tentu thayyib ya. Halal itu adalah jelas boleh atau tidak, berdosa atau enggak gitu ya. Lalu ada satu lagi thayyib. Itu di feeding itu Islam pun mengajarkan itu, halalan thayyibah. Jadi misalkan gula halal nggak? Halal. Tapi yang jadi pertanyaan, thayyib nggak dia? Bagi sebagian orang dengan kadar tertentu tidak berlebihan, thayyib, nggak apa-apa ya. Tapi bagi orang yang sudah mungkin udah tua, metabolisme udah berbeda dengan anak-anak muda, maka gula itu menjadi tidak baik, apalagi kalau sudah diabetes. Jadi dia tidak thayyib. Jadi dia halal tapi tidak thayyib. Nah, kalau ini gimana? Ya, kalau seperti ini sebaiknya dihindari. Karena feeding ya dalam Islam itu seharusnya memenuhi 2 hal itu, halal dan thayyib. Kalau halal saja tapi nggak thayyib, hindari ya. Apalagi kalau thayyib tapi nggak halal, itu wajib dihindari ya. Itu feeding. Sleeping misalkan. Sleeping itu juga ada dalam Islam ya. Ada dalam Islam. Dalam Islam itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Allah itu sudah menciptakan siang dan malam ya. Siang untuk bekerja, malam itu untuk istirahat. Jadi artinya tidur itu udah diatur sama Allah gitu. Jangan sampai kita ketika malam harusnya tidur, kita nggak tidur, tapi begadang gitu ya. Wah, kerjaan banyak banget nih gitu ya. Lalu kemudian kita begadang ya, terus-terusan begadang, akhirnya kita mengabaikan tidur malam kita. Ya, padahal tidur malam itu ada sesuatu hal yang penting ya teman-teman, nggak bisa digantiin. Kita berpikir, nggak tidurlah semalaman, nanti diganti siang. Itu beda. Kualitas tidur malam dengan kualitas tidur siang itu beda. Ya, itulah kenapa Allah udah bilang tuh di Al-Quran. Allah sudah menciptakan siang dan malam. Siang untuk kita beraktivitas, bertebaran di muka bumi. Malam itu waktunya untuk kita tidur, beristirahat. Ya, itu contoh yang sleeping. Kemudian pilar yang berikutnya tadi selain itu ya, feeding, sleeping, fasting. Apalagi kalau fasting ya. Kalau fasting itu banyak sekali ajarannya di Islam ya. Di Islam itu seperti misalkan kita puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud gitu ya. Itu semua adalah puasa-puasa yang ada tuntunan syariatnya. Ada yang wajib seperti puasa Ramadan, ada yang sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, puasa
lain-lain lagi ya. Di bulan Zulhijjah atau di bulan apa gitu ya, itu ada puasa-puasa sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Selain itu, selain puasa-puasa yang ada tuntunan syariatnya baik dalil Al-Quran atau sunnah, itu pun Rasulullah itu pun sering dalam tanda kutip puasa, tapi puasa dalam artian sering menahan lapar gitulah intinya. Ya, Rasulullah itu sering sekali menahan lapar. Jadi Rasulullah itu tidak berkenyang-kenyang gitu ya. Jangan berpikir bahwa Rasulullah itu berkenyang-kenyang. Ya tidak, Rasulullah itu banyak laparnya daripada kenyangnya. Sehingga kemudian Rasulullah menjadi satu-satunya manusia yang paling sehat di muka bumi. Sepanjang hidupnya hanya sakit 2 kali. Ya, sakitnya 2 kali. Yaitu fasting, itu banyak sekali di Islam. Kemudian tadi ya, feeding, sleeping, fasting, moving. Nah, moving ini pun ada ajarannya dalam Islam. Ya, Allah bilang setelah sholat Jumat, ini redaksinya memang sholat Jumat, wahai manusia, ketika Jumat kamu sholat Jumat, lalu setelah saya sholat Jumat bertebaranlah di muka bumi. Artinya kita disuruh apa? Disuruh untuk ya bergerak gitu, berikhtiar, bekerja, berusaha gitu, bergerak, nggak rebahan doang. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab itu ada salah satu seorang pemuda itu di masjid aja. Ya, pagi dia sholat subuh, lalu pas sholat duha Umar datang ke masjid, ada dia di masjid, masih di masjid. Zuhur dilihat masih di masjid, di tempat duduk yang sama. Asar dan seterusnya masih di masjid. Umar bilang, wahai pemuda, dari pagi sampai sore saya lihat kamu di masjid terus, ya. Lalu ditanya, apakah kamu tidak bekerja, tidak mencari nafkah atau apapun gitu ya? Lalu katanya, saya fokus berdoa kepada Allah. Kalau Allah nanti menakdirkan saya punya rezeki, pasti Allah kasih saya rezeki katanya. Kayaknya solih banget kan kayaknya kalimatnya, tapi itu salah ya. Tapi itu salah. Kata Umar, kamu beribadah, tapi setelah beribadah kamu wajib berusaha. Rezeki itu nggak datang sendirinya, nggak dengan ujuk-ujuk kita beribadah nggak apa-ngapain kemudian kita dapat rezeki, ya itu nggak mungkin lah. Rezeki itu ada jalannya, ada caranya gitu. Ya, ini yang disebut dalam Islam kita wajib untuk moving atau bergerak. Islam itu tidak mengajarkan kita untuk berleha-leha, bermalas-malasan, rebahan-rebahan, itu enggak. Nah, kemudian apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya ya kan, feeding, sleeping, fasting, moving, satu lagi relaxing. Nah, relaxing itu kalau di Al-Quran ada hadisnya begini, sangat ajaib. Ya, sangat ajaib perilaku orang-orang yang beriman. Kalau dia dapat musibah, dapat ujian, dapat sesuatu yang nggak baik dalam hidupnya, menurut dia ya, itu dia bersabar. Jadi kalau menurut kacamata dia terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya, dia bersabar. Kalau dia dapat rezeki, dia bersyukur, ya kan? Dan kedua-duanya itu adalah kebaikan. Coba bayangin, kalau kita menerapkan ini, sabar dan syukur, maka nggak ada lagi itu namanya stres, ya kan? Nggak ada lagi ketika kita kehilangan sesuatu lalu stres, bangkrut karena ini itu, kita stres. Harusnya nggak begitu, kita harus bersabar. Karena kita tahu sebagai orang-orang yang beriman, kita paham bahwa yang terjadi kepada kita itu satu, kehendaknya Allah, kehendaknya Tuhan. Yang kedua, ya, semua kehendak Allah itu yang terjadi kepada kita itu pasti yang terbaik. Nah, ini 5 pilar di ketofastosis. Hubungannya apa? Nah, pertanyaannya tadi kan, kalau kita stres kenapa berat badan naik? Satu, yang saya bilang, mengelola stres itu ada di pilar ketofastosis. Dan ternyata pilar ketofastosis itu semuanya relevan dengan ajaran Islam. Yang kedua, ya, mengelola stres itu penting banget karena gini, ketika kita stres itu satu, maka daya tahan tubuh kita akan menjadi lemah. Itu yang pertama, ya, daya tahan tubuh kita akan menjadi lemah. Itulah kenapa kemudian banyak orang-orang yang sakit, ya. Banyak orang-orang yang sakit padahal dia sudah makannya dengan baik, olahraganya oke gitu ya, misalkan gitu. Tapi tetap sakit nih. Dia sakit itu setelah diteliti, ternyata dia sering stres. Sering stres dalam artian misalkan entah stres karena hubungan keluarganya atau karena harta, ya. Kemudian kalau kita stres, daya tahan tubuh kita itu akan turun, akan drop. Kalau daya tahan tubuh kita ngedrop, turun, maka ujuk-ujuk kalau masuk virus, masuk bakteri, masuk penyakit, maka kita mudah sekali terkena penyakit. Itulah kenapa sekali lagi Islam, ketofastosis atau dunia kesehatan modern itu mengatakan bahwa
kita nggak boleh stres atau harus mengelola stres. Kalau dibilang kita nggak boleh stres, ya kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kayaknya nggak mungkin. Zaman sekarang siapa sih orang yang nggak stres gitu loh. Baru keluar dikit macet, ya macet itu pasti sedikit banyak akan membuat kita stres. Dan kalau udah stres itu capek rasanya kan. Padahal kita duduk doang nih, tapi karena kita ngerasa stres maka kita menjadi capek. Sama kalau kita lagi ketemu orang, ketemu seseorang yang nggak kita sukai sama sekali gitu ya, benci banget kita sama dia, ujuk-ujuk ketemu, itu pasti kan pikiran kita rasanya, aduh ketemu dia lagi gitu kan. Nah itu pasti kita ngerasa stres. Dan nanti setelah ketemu dia, pulang ke rumah, kita ngerasa capek banget gitu ya. Padahal kita biasa aja tuh sebenarnya. Tapi karena kita stres, energi kita kayaknya terkuras habis gitu kan. Tapi kalau kita ketemu seseorang yang kita cintai, ya berjam-jam lama gitu, rasanya kita nggak capek-capek aja gitu. Nah itulah, stres itu nggak boleh. Menurunkan daya tahan tubuh, menguras energi sangat banyak. Lalu yang berikutnya adalah, jadi teman-teman, kalau kita stres itu kita sebenarnya orang itu ada dua ya menanggapi stres itu. Ada orang yang ketika stres kemudian jadi tidak doyan makan. Ada nggak? Ada dong gitu ya. Ada orang-orang yang kalau stres itu jadi nggak doyan makan, jadi males mau makan gitu, nggak selera, akhirnya dia nggak makan. Nah kalau stresnya berkepanjangan, maka bisa jadi dia akan menjadi kurus gitu ya, kekurangan gizi, cungkring gitu. Kalau memang dia ketika dapat stres, dia menjadi nggak bisa tidur, nggak selera makan gitu. Nah maka yang terjadi kalau dia stres berkepanjangan, ya dia bisa jadi kurus gitu kan. Tapi ada juga loh orang yang ketika stres, ya kan, ketika stres dia itu bukannya nggak selera makan, tapi ada orang yang ketika stres itu pelampiasannya itu adalah ke makanan, ya kan. Saya kenal nih, ada orang yang kalau stres tuh makan aja gitu loh. Saya tanya, lu kok makannya banyak banget sih? Stres gua gitu ya. Dalam hati saya, kok orang stres makannya banyak banget ya gitu loh. Nah ini seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah kenapa stres itu bisa mempengaruhi berat badan. Dari situlah. Jadi dari situlah kenapa orang-orang kalau stres ada yang berat badannya naik. Tapi ya kita nggak bisa menutup mata juga bahwa ada juga orang yang kalau stres itu justru berat badannya turun. Nah seperti itu. Jadi itulah hubungannya stres dan berat badan. Dan saya menjelaskan dari bahwa kalau teman-teman mau hidup dengan baik, coba aja, nggak ada salahnya mencoba ketofastosis. Karena ketofastosis ini pilar-pilarnya bagus menurut saya ya. Pilar-pilar yang ada di ketofastosis itu sangat bagus. Dan kalau itu dijalankan dengan baik, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat insya Allah. Lebih sehat, lebih ideal badannya gitu, nggak kegemukan gitu insya Allah. Nah yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah dari semua yang saya jelaskan tadi ya, dari semua yang saya jelaskan tadi, kita jadi tahu nih ya, kita jadi tahu kenapa sih orang-orang zaman modern sekarang sakitnya macem-macem kan gitu ya. Kita jadi tahu kenapa banyak sekali sekarang sakit-sakit manusia modern yang kayaknya sakit ini dulu gak ada, kok sekarang ada ya gitu ya. Sekarang tuh kayaknya usia 30 udah ada yang diabetes, udah ada yang kena serangan jantung padahal usianya masih 30 ya kan. Kalau orang-orang tua kita dulu, kakek nenek kita dulu usianya sampai 60 tahun, sampai 70 tahun barulah mereka mulai ada entah gangguan-gangguan kesehatan yang tidak diinginkan. Itu setelah usianya misalkan udah usia 60 tahun, udah usia 70 tahun gitu. Beda sama yang sekarang kan, manusia modern zaman sekarang itu usia 30 aja kayaknya sakitnya udah banyak banget gitu kan. Usia 30, usia 40 gitu ya. Sehingga banyak sekarang yang kemudian meninggal di usia 40 tahun udah meninggal. Ada yang usianya baru 30 tahun sudah meninggal. Ya memang meninggal itu takdir Allah ya. Kita nggak bisa pungkiri meninggal itu takdir Allah. Tapi hidup menjadi lebih sehat, hidup menjadi lebih berkualitas, itu adalah pilihan kita. Bukan jaminan ketika sudah diet, sudah ketofastosis, sudah defisit kalori, atau sudah apapun, lalu kita panjang umur, nggak jaminan. Tapi dengan melakukan ikhtiar itu, setidaknya kita memilih hidup yang lebih berkualitas. Ya. Nah, balik lagi, kenapa manusia modern sekarang sudah banyak sakitnya di usia muda? Yaitu kombinasi dari dua hal. Yang pertama adalah makanannya tidak dijaga. Kita lihat zaman sekarang itu orang-orang itu makan terus kan.
Dan makanannya sekarang tuh luar biasa, banyak sekali gulanya gitu loh. Banyak sekali gulanya. Ada kopi kekinian, ada boba, ada mixui, es krim, coklat, kemudian makanan-makanan semua yang ada di Indomaret dan Alfamart itu yang katanya sehat ya. Itu kalau dicek juga pasti gulanya cukup tinggi gitu kan. Nah, jadi kombinasi dari beberapa hal kenapa orang kemudian menjadi gampang sakit. Satu, makanan, dan makanannya itu banyak sekali yang tidak sehat. Tadi saya bilang halal tapi mungkin tidak toyib ya. Yang kedua ya, selain makanan, yang kedua adalah karena movingnya pun kurang ya. Movingnya kurang dalam artian apa? Kalau orang-orang kita dulu, kakek nenek kita dulu, kalau mau makan itu geraknya banyak. Misalkan dia mau makan singkong bakar, maka dia pergi ke kebun, gali dulu, cabut dulu, bersihin dulu, dibakar baru dia makan. Kalau manusia modern kan enggak. Buka handphone, ini bangun tidur masih rebahan, buka handphone, ketik tik tik tik, tiba-tiba datang GrabFood, GoFood dan sebagainya. Jadi movingnya udah kurang. Selain makanannya nggak sehat, movingnya kurang, ditambah lagi stresnya tinggi. Manusia modern ini stresnya tinggi teman-teman, ya kan? Buka sosmed, melihat orang kok hidupnya enak banget, kita hidupnya nggak enak, kita jadi stres, ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa dengan bermedia sosial lalu kita nggak stres. Enggak. Ada orang yang bermedia sosial lalu menjadi stres banyak. Banyak orang yang kemudian di luar sana bunuh diri gara-gara media sosial, ada kan? Nah, jadi tiga kombinasi itu membuat manusia modern itu menjadi sangat tidak sehat. Makanannya sembarangan, movingnya kurang, stresnya tinggi. Stres dari mana-mana ya, dari internet, dari pekerjaan, sosmed. Jadi semakin banyak kita berinteraksi di internet, itu malah kadang-kadang stres kita makin tinggi. Ya, lagi rebahan, buka sosmed, scroll, lihat orang yang kita benci banget gitu ya, muncul ternyata yang kita benci banget tuh sukses banget gitu. Lalu kita ngerasa nggak berguna, stres dan sebagainya. Ya, itu dari sosmed, belum dari pekerjaan. Ya kan, pekerjaan zaman sekarang kan banyak ya. Apalagi sejak ada grup WhatsApp kan. Sejak ada grup WhatsApp, kadang-kadang kita nggak punya jam pribadi kan. Malam-malam bos masih WA, tolong ya ini dikerjain. Nah, malam-malam tuh ya, padahal kita udah di rumah. Harusnya kan kalau sudah di rumah sudahlah, tidak ada lagi urusan pekerjaan. Nah itulah ya, stres dari mana lagi? Stres dari kebutuhan hidup yang semakin tinggi tapi pekerjaan susah, penghasilan dikit tapi kebutuhan banyak. Stres dari keluarga yang mungkin dalam tanda kutip ada sedikit cekcok sama pasangan. Stres ngelihat anak kita yang mungkin kok kayaknya susah diatur, dan seterusnya dan seterusnya. Kombinasi inilah yang kemudian membuat kita menjadi dalam tanda kutip tuh gampang sekali sakit. Nah, kalau teman-teman bisa mengelola semuanya, terutama dengan menjalankan ketofastosis seperti saya misalkan ya kan, feedingnya dijaga, sleepingnya dijaga, fasting dibanyakin, kemudian moving itu juga harus ada, nggak males-malesan, yang terakhir mengelola stresnya juga ada atau relaxing. Maka dengan 5 pilar ini kalau kita jaga sepanjang hidup kita, ya kita berharap mudah-mudahan kita jauh lebih sehat. Tidak ada jaminan umur kita panjang, tapi setidaknya dengan melakukan ini kita berikhtiar untuk hidup yang lebih baik ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.